Ikatan Musyawirin Santri Kuanyar IMSAKA menggelar pengajian akbar rutin ke-25 dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Acara tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Hikmah, Jalan Agung Timur Frul O2 Sunterjaya, Jakarta Utara, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Acara diawali dengan alunan sholawat dan lagu-lagu Islam yang dibawakan oleh tim Marawis Al-Musalama. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dari MC, pembacaan Al-Quran, dan istighosah. Adapun tausiyah disampaikan oleh Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pelantikan dan pengukuhan pengurus IMSAKA yang dilakukan oleh Syekh Kiai Haji Hanan Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Fatwa, Kuanyar, Bangkalan, Madura. Kedatangan Habib Jindan bin Novel bin Jindan disambut dengan lantunan sholawat Nabi oleh ribuan jamaah yang hadir. Sebelum kami melantik, Syekh Kiai Haji Hanan Nawawi menjelaskan kepada awak media bahwa IMSAKA adalah sebuah komunitas yang didirikan pada tahun 1999 oleh alumni Pondok Pesantren di Madura yang tinggal di Jakarta. Masih lanjutnya, komunitas ini awalnya berkumpul setiap minggu untuk mengingat kajian di pondok pesantren. Kemudian, mereka mulai mengadakan acara peringatan Maulid Nabi pada Hari Besar Islam dan semakin berkembang dengan adanya kerjasama dengan pesantren Suronaka dan organisasi kecamatan lainnya. Tujuan utama IMSAKA adalah untuk mempererat silaturahmi antara santri dari pondok pesantren Darul Fatwa dan pesantren-pesantren lainnya. Ucapnya, selain itu, Syekh Kiai Haji Hanan Nawawi juga mengungkapkan bahwa pengajian Islam dilaksanakan selama 25 tahun dan semakin meningkat setiap harinya. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan memupuk kebersamaan antara santri dari berbagai daerah. Pengajian ini juga menampilkan sholawatan, istighosah, dan doa bersama. Kami berharap ke depannya acara ini bisa lebih meriah lagi, tetap mengikat persaudaraan antara orang-orang Madura yang tinggal di rantau. Melalui silaturahmi ini, diharapkan dapat terjalin musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik dan bimbingan hingga kita pada siang hari ini dapat hadir di masjid apa ini? Masjid Al-Hikmah. Masya Allah, kita ngumpul di Masjid Al-Hikmah dalam rangka pengajian akbar yang ke-25 dari IMSAKA, Ikatan Musyawirin Santri Kuanyar. Kuanyar itu di mana? Bangkalan, Madura. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan insya Allah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sebaik-baiknya ikatan, sebaik-baiknya hubungan adalah hubungan ilmu. Hubungan ilmu itulah yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab sebagaimana dikatakan, al-ilmu rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah tali rahim yang menghubungkan antara para ulama atau para santri atau para penuntut ilmu satu sama lain. Inilah yang menghubungkan kita. Melalui ilmu ini kita terhubung dengan Imam Syafi'i. Melalui ilmu ini kita terhubung dengan Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Melalui ilmu ini kita terhubung dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melalui ilmu ini kita terhubung dengan Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Melalui ilmu ini kita terhubung dengan Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Masya Allah, yang
lama sudah wafat, tetapi kita terhubung sekarang di zaman ini, menit ini, detik ini kita terhubung dengan beliau melalui ilmu, melalui majelis kita ini, terhubung dengan para masyayikh, terhubung dengan para ulama rahimahumullah rahmatul abrar. Alhamdulillah, ilmu adalah amalan yang paling afdal, lebih afdal daripada sholat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada sedekah, lebih afdal daripada apapun juga. Sebab ilmu itu sebagaimana dikatakan, itu sholat fardu kita nggak sah kalau nggak pakai ilmu, puasa wajib kita nggak sah kalau nggak pakai ilmu, haji kita nggak sah kalau nggak pakai ilmu. Al ilmu asna sairil amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Itu dalam Zubat Ibn Ruslan bilang ilmu adalah amalan yang paling afdal, dan itu adalah tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Mau tahu gak orang beruntung sama orang sial? Orang beruntung dan orang sial. Orang beruntung ada tandanya. Tanda orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah, Allah Ta'ala berikan dia ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan, keberuntungan kepada hambanya, maka Allah Ta'ala jadikan orang tersebut ngerti agama, faqih, faham, ngerti akan agama. Ilmu itu satu paket, bukan cuma sekedar teorinya, akan tetapi berikut pengamalannya, berikut rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu. Orang ketika diberitahu pisau ini tajam, pisau ini tajam, maka orang yang berilmu, apa reaksinya? Dia akan takut kepada ketajaman pisau tersebut. Dikasih tahu air ini beracun, dia punya ilmu kalau air itu beracun, maka orang yang mengetahui akan ilmu tersebut, dia akan takut terkena daripada air tersebut. Begitu juga dikasih tahu maksiat ini berbahaya, bisa bikin orang masuk dalam api neraka, maka dia melihatnya aja tuh udah takut, nggak bakal terlintas di dalam benaknya untuk nyobain maksiat. Jangankan ngerjain maksiat, terlintas di hatinya untuk ngerjain maksiat itu nggak ada di dalam benaknya. Sebagaimana orang kalau tahu ini beracun, nggak terlintas di hatinya mau nyobain racun tersebut. Walaupun dikasih tahu ada penawarnya, ada penawar ini racun mematikan, tapi ada penawarnya, ada suntikan buat menawarkan racun tersebut. Orang nggak bakal mencobanya, walaupun penawarnya ada di tangan. Orang yang berakal nggak bakal mencobanya. Begitu juga orang yang diberikan ilmu bahwasanya di dalam amalan ini ada ridhonya Allah, dalam kelakuan ini ada murkanya Allah, maka dia bakal mengejar ridhonya Allah. Dia bakal takut terhadap hal-hal yang mengandung murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disodorkan, pilih ngerjain maksiat atau masuk ke dalam api, dia bakal memilih masuk dalam api, nggak ngerjain maksiat. Wahakadha. Kenapa? Sebab tuh disebutkan di dalam Sahih Bukhari, an yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyughdhafa fin nar. Orang kalau udah mencapai hakikat iman, cirinya itu adalah dia benci kepada kekufuran, termasuk kemaksiatan, sebagaimana dia nggak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Dia itu nganggap tuh kekufuran, kemaksiatan itu adalah api. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu ilmu itu satu paket, berikut pengamalannya, berikut rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Mau tahu orang yang ahli ilmu? Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut mengucap yang haram, takut melihat yang haram, takut menulis yang haram, takut mendengarkan yang haram, takut membaca yang haram, takut men-share dan menyebarkan yang haram. Dia takut. Kalau dia main nekat ketika nulis sesuatu, nyebarkan sesuatu, itu namanya nekat. Waliyadzubillah. Dan orang yang berilmu adalah orang yang paling takut di dalam berfatwa.